Ini unik nih. Saya berjanji sama kamu kalau hidup kamu bakal lebih tenang setelah ada video ini. Kita dengerin kenapa ya. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kisah Quora tuh bisa dibilang emang beda ya. Dia lebih tenang, lebih menghanyutkan, bahkan lebih namparnya kadang-kadang lebih dalam dibandingkan materi podcast pagi. Betul, termasuk kisah di hari ini yang akhirnya membuat saya mau nggak mau berjanji sama kamu. Kenapa sih? Tumben loh Mas Aryan nih berjanji, kok tiba-tiba di video ini doang Mas Aryan mengawalinya dengan sebuah janji. Karena gini, apa yang saya bagikan di materi ini betul-betul sangat relate banget sama hidup saya. Dan biasanya, apa yang pernah saya alami pasti sedang kamu alami juga. Kalau nggak percaya, kita buktiin langsung ya. Gini ceritanya. Jadi teman-teman, coba saya ingin kamu lihat ke dalam diri kamu sendiri. Lihat tubuh kamu, lihat pikiranmu saat ini mengarah ke arah mana. Nah sekarang coba dengerin pertanyaan saya, kamu jawab dalam hati ya. Pernah nggak kamu berpikir bahwa ketika kamu menjadi orang kaya raya, masalah kamu bakal hilang atau beres? Pernah nggak kamu berpikir ketika kamu mendapatkan seseorang sebagai jodoh idaman kamu yang bisa kamu nikahi, masalah kamu bakal hilang tuntas? Pernah nggak kamu berpikir bahwa dengan bekerja pekerjaan sesuai dengan impian kamu atau bayangan kamu tuh, masalah kamu bisa hilang sehilang-hilangnya? Jujur, pernah atau tidak? Baru-baru ini, belakangan ini, itu yang kamu pikirkan. Jawab dengan jujur di dalam hatimu. Nah, ini dia. Ini yang menarik nih. Kenapa? Karena itulah yang ditanyakan di cerita Quora hari ini. Saya baca di Quora, di aplikasi Quora, ada orang yang bertanya seperti itu. Sama persis seperti pertanyaan saya tadi kepada kamu. Pernah nggak kamu berkata dalam hati bahwa kalau saya mengerjakan pekerjaan itu, saya dapat jodoh, saya kaya raya, masalah saya hilang? Dan kebanyakan di antara mereka jawabannya sama kayak kamu. Jujur sih mas, itu yang membuat saya sekarang kerja. Itu yang membuat saya selalu berdoa bahwa kalau saya mendapatkan itu semua, jelas masalah saya bisa hilang. Benar begitu? Nih, ini yang seru banget dan bikin saya pengen ketawa tapi sekaligus sedih. Nih jawabannya ya. Maaf banget kalau ini nampar. Gini, teman-teman, coba sekarang kamu nih ya, kamu sebagai sahabat saya, kita napas dulu dalam-dalam melalui hidung ya. Kemudian hembuskan pelan-pelan melalui mulut kamu. Kemudian dengarkan perkataan saya ini baik-baik. Kamu dan saya hidup di dunia ini, tujuannya, faktanya, kenyataannya bukan untuk foya-foya loh. Bukan. Kamu dan saya hidup di dunia ini tujuannya, landasannya bukan untuk foya-foya. Tapi untuk apa? Untuk ujian. Saya ulangi ya, ini penting banget. Nanti di sini kamu bakal mengerti apa yang saya katakan. Kita, kamu dan saya, hidup di dunia ini bukan untuk foya-foya loh tujuannya. Tuhan naruh kita di dunia ini, apapun keyakinan kamu, apapun yang kamu percaya, tujuan dasar dari Tuhan naruh kamu dan juga saya, kita semua sebagai manusia di dunia ini bukan untuk foya-foya, tapi kita ini ujian. Artinya apa? Buang jauh-jauh pikiran bahwa dengan saya bisa menikahi dia, masalah saya beres. Dengan saya bisa bekerja dengan pekerjaan impian saya, masalah saya hilang. Dengan uang saya banyak banget, masalah saya berganti jadi hilang, jadi nol, jadi zero, jadi nggak ada. Buang tuh pikiran itu semua. Kenapa? Karena itu adalah tipuan setan yang membuat kita mengejar dunia. Titik. Saya ulangi perkataan saya, ini daging banget, coba kamu renungkan deh.
Hidup ini kan bukan foya-foya tujuan Tuhan naruh kita di sini. Tapi Tuhan naruh kamu, naruh saya, naruh semua orang di dunia ini untuk menjadi orang yang sedang diuji. Artinya, kalau ujian, buang jauh-jauh bahwa apa yang kita kejar di dunia ini bisa menghilangkan semua masalah. Loh kenapa mas? Karena memang masalah itu sengaja ditaruh Tuhan kepada setiap manusia karena dasarnya kamu dan saya di dunia ini adalah sedang menghadapi ujian, bukan untuk foya-foya. Foya-foya mah nanti. Kalau di dunia kita sukses, lulus ujian, masuk tempat terbaik, nah ada yang menyebut surga, ada yang menyebut jannah, ada yang menyebut nirvana, tempat tertinggi yang bagus, yang positif sebagai hadiah Tuhan buat kita, itu tempat foya-foya. Tapi bukan sekarang lagi. Nah sekarang, saya ingin mengajarkan kamu sebuah hal yang merubah hidup saya dan banyak orang. Dengarkan baik-baik, ini penting nih. Kan selama ini kamu nih ngejar sesuatu ya. Sadar gak sih itu yang bikin kita kecewa? Sadar gak sih yang bikin kita kecewa itu adalah tipuan setan? Mungkin kamu ketawa sama saya, hari gini mas, percaya sama setan. Ya, saya percaya dengan keberadaan dia. Dan saya pun percaya dengan segala tipu daya yang selama ini banyak banget di sekitar saya bahwa itu kerjaan dia. Teman-teman, setan itu pengen kita ngejar dunia. Dia pengen dengan kita ngejar tuh laki tuh atau tuh cewek tuh yang kita idam-idamkan. Dia pengen kita berpikir bahwa dengan adanya dia hidup kita bahagia. Padahal enggak loh. Enggak. Dengan adanya pasanganmu, masalah tetap ada. Bahkan bisa nambah. Tergantung siapa pasanganmu, betul nggak? Pasanganmu yang baik aja, masalah tetap ada. Apalagi kalau pasanganmu nggak baik, nambah masalah, itu fakta. Masalah uang. Emang bener, uang banyak bisa meringankan masalah lama kamu. Tapi kamu lupa, ketika uang banyak, masalah baru juga akan nambah. Tapi nggak bisa kebaca sekarang. Kalau nggak percaya, tanya teman kamu yang kaya. Ajak ngobrol dia. Sodorkan dia video ini. Tanyain, bro atau sis, emang bener ya? Katanya kalau orang kaya masalahnya juga beda sama orang sebelum kaya. Emangnya kamu ada masalah walaupun kamu kaya? Tanya gitu. Pasti dia akan berkata, bener. Dulu saya berpikir dengan menjadi orang kaya, masalah saya hilang. Tapi ternyata bukannya hilang, cuman ganti doang. Betul. Termasuk masalah karir. Benar, kamu pengen punya pekerjaan idaman itu nggak salah kok. Tapi yang salah, kamu tuh punya pikiran bahwa dengan memiliki pekerjaan itu mas, dengan mengerjakan pekerjaan itu tuh, nah masalah saya bisa hilang. Saya bisa jadi orang tenang, bisa jadi orang damai, lebih secure. Benar kayak begitu? Betul nggak? Apakah kenyataannya begitu? Halo, lihat pakai mata. Ada nggak orang yang pekerjaannya udah oke, hidupnya nggak ada masalah? Ada nggak? Nggak akan ada. Gak akan ada. Setiap hal yang bikin enak, di situ satu paket sama masalahnya. Betul nggak? Saya ulangi ya. Di mana ada hal yang bikin enak, hal apapun, itu pasti udah satu paket sama masalahnya. Nggak percaya? Ayo lihat handphone kamu sekarang. Nah, handphone nih yang kamu pakai buat mendengarkan suara saya atau nonton video saya di Pagar Kehidupan setiap hari. Coba saya mau tanya dong. Handphone kamu atau laptop yang kamu pakai nih, keren nggak? Keren. Bikin kamu happy? Bikin saya happy mas. Alhamdulillah, bersyukurlah, puji Tuhan saya. Dengan alat ini saya happy. Betul, tapi saya mau nanya. Pernah nggak handphone ini atau laptop ini bikin kamu kesel? Tiba-tiba ngeheng. Tiba-tiba kamu nggak tahu kok jadi lambat nih. Padahal saya nggak ngapa-ngapain. Saya nggak ngelakuin hal-hal yang bikin kena virus. Kok tiba-tiba kayaknya kena virus mas? Kok tiba-tiba baterainya cepet habis ya mas ya? Padahal baru saya beli. Atau laptop gitu, tiba-tiba kok lagi enak-enak ngeheng mas. Pernah gak kayak gitu? Nah itu bukti kan bahwa seenak-enaknya barang, sehebat-hebatnya barang, emang sih bikin happy, tapi satu paket sama masalah. Betul? Pasangan juga gitu. Bikin kamu happy, bikin. Tapi ada gak pasangan yang gak pernah berantem? Gak ada.
Setiap pasangan, siapapun mereka, secocok apapun mereka, pasti pernah bahkan sering bertengkar. Bedanya kagak pisah aja, gitu. Itu fakta loh. Halo, yang sudah menikah lebih dari 3 tahun, coba katakan saya bersaksi bahwa ini benar, Mas. Coba tulis di komentar, nanti saya berikan hati. Bener nggak? Apalagi, nah kita bicara masalah anak. Ini juga parah nih. Banyak orang bilang, Mas, saya tuh pengen punya anak, silahkan. Tapi jangan lupa, di mana ada kebahagiaan, itu satu paket dengan, betul, masalahnya. Anak bikin happy, bikin seneng. Tapi jangan lupa, ketika dia nangis, ketika dia bikin kesel kamu siap terima nggak? Kalau siap terima, bagus. Tapi kalau nggak siap, aduh, berarti kamu bukan sahabat pagar kehidupan. Nah sekarang coba, dari sini saya ingin kamu tuh sadar. Halo, kamu sebagai sahabat saya walaupun kita belum pernah ketemu, bahkan kamu saya anggap sebagai saudara loh. Sadar bahwa apapun yang kamu kejar, itu jangan sampai segitunya kali. Belakangan ini kayaknya kamu kecewa, gara-gara kamu mengejar sesuatu ya, tapi gak dapet, betul gak? Udah deh, dengan adanya video ini kamu sadarkan bahwa apapun yang kamu kejar itu bikin kamu jadi gak enak batin, itu gara-gara kamu sendiri gak tahu bahwa apa yang kamu kejar tuh juga satu paket loh sama masalahnya. Yang bikin kamu nafsu ngejar kan cuman kepikiran yang enak-enaknya doang, betul gak? Tapi ingat pesan saya, selalu ingat pesan saya, bahwa setan itu pandai menipu. Dia pengen kita ngejar dunia dengan rayuan seolah-olah itulah sumber masalah yang bisa membuat hidup kita jadi hilang tuh masalahnya. Loh mas, kok apa yang saya kejar Mas Aryan bilang sumber masalah? Loh iya, apa yang kita kejar itu kan sebenarnya masalah. Walaupun itu enak. Misal, kamu ngejar cowok atau ngejar cewek, enak gak? Gak enak, nah itu masalah. Kamu ngejar kebahagiaan, enak gak? Enggak sih mas, tapi kalau bahagianya enak. Nah, ngejar enak nggak? Enggak, nah masalah kan? Ngapain kita ngejar masalah untuk dapetin masalah? Terima apa yang Tuhan kasih, katakan terima kasih Tuhan, saya bersyukur atas apa yang kau berikan. Itu yang Tuhan mau dan itu yang setan benci. Sadar nggak? Sadar ya? Jadi saya ingin dengan adanya video ini, yuk ambil nafas lagi dalam-dalam melalui hidung. Kemudian hembuskan pelan-pelan sambil senyum, sambil katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya bersyukur atas petunjukmu Tuhan melalui video ini. Sekarang saya sadar. Enak gak? Enak ya? Dengan adanya video ini akhirnya kamu bisa merasakan apa yang saya rasakan. Pola pikir seperti ini berubah, hidup kamu berubah seizin Tuhan. Kenapa? Karena kamu sekarang gak ngejar-ngejar lagi hal yang bikin kamu capek loh. Kamu sekarang berhenti nih, udah sadar, gak ngejar-ngejar lagi. Ngapain gua ngejar itu ya? Ya udahlah, saya sadar selama ini jadi orang yang kurang pinter mas. Terima kasih ilmunya, petunjuknya dari Tuhan nih. Terima kasih Tuhan, sekarang saya berjanji untuk tidak mengejar dunia segitu ngototnya lagi. Saya capek. Yuk katakan bersama saya ya. Katakan begini, saya janji. Lah, ayo ngomong ya. Saya bisa dengar nih. Ayo ucapkan. Saya janji tidak akan segitunya lagi ngejar-ngejar dunia. Bikin capek. Terima kasih. Saya bersyukur saya diberikan ini semua oleh Tuhan. Yang diberikan Tuhan itu pasti yang terbaik. Ulangi lagi. Yang diberikan Tuhan itu pasti yang terbaik. Ulangi lagi. Yang diberikan Tuhan itu pasti yang terbaik buat diriku. Enak ya? Enak, itu senyum-senyum sendiri tuh enak. Alhamdulillah, saya bersyukur berarti video ini bisa merubah hidup kamu, pola pikir kamu, perasaanmu seperti janji saya di depan tadi. Selamat ya.
Sebarkan link video ini kepada teman-teman kamu supaya banyak yang mengetahui pagar kehidupan. Dan kalau kamu suka, klik jempol ke atasnya dan berkomentarlah dengan doa-doa positif di komentar ya. Karena itu sangat menolong bukan cuma saya, tapi banyak orang loh. Karena adanya yang kamu lakukan tadi. Komentarmu, jempolmu itu membuat video ini bisa menyebar. Lakukan ya, demi orang lain yang bisa kamu tolong. Oke? Terima kasih. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.